guys, aku Mais here. Di video kali ini guys, aku mau ceritain cerita pengalaman gong netizen lagi. Bersama nih si gajah ini yang nanti akan ikut berkomentar ya. Dia lagi meluk aku kayak gini biar aku ada teman. Karena kan aku sendiri ya guys bacainnya ya, seperti kalian lihat. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita pertama. Singkat, padat, jelas. Singkat aja. Aku pernah HS sama sepupunya suami aku. Enak banget ketagihan. Ya dia pasti kayak gitu ngomongnya. Masa enak banget ketagihan? Enggak dong, pasti kan dia gak enak banget ketagihan. HS sama sepupunya suami aku. Hah? Lu udah punya suami jadinya? Relatif, iya. Pokoknya saudaranya suami, tapi bukan saudara kandung. Iya, bisa anak dari tante, bude, om, atau om yang lebih kecil kayak gitu. Gila nih kak, kayaknya kalau kayak gini di mana gitu ya? Ngerti gak lo? Kayak bisa kejadian kayak gini tepatnya di mana, situasinya seperti apa gitu. Coba dong lu kirimin lagi dong cerita singkatnya, cerita lengkapnya gitu ya. Jangan sesingkat ini, gue nggak demen kalau singkat-singkat kayak gini, apalagi kalau seru. Coba dong diceritain fullnya kayak gimana. Setelah seperti itu kalian lanjutkah atau seperti apakah gitu. Biar bisa ngehujatnya tuh lebih banyak juga. Kalau sesingkat ini kayak mau ngehujat nggak enak gitu karena singkat banget, tapi tetap gila banget. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi gue pernah selingkuh sama senior di tempat kerja gue. Padahal satu tempat kerja sama pacar gue dan senior gue udah punya istri. Sebentar. Jadi gue pernah selingkuh sama senior di tempat kerja gue. Padahal satu tempat kerja sama pacar gue dan senior gue udah punya istri. Oke. Jadi mereka bertiga satu kerjaan. Dan ini berjalan sekitar 3 bulanan karena pacar gue tidak curiga sama sekali. Titik. Jadi karena gue sama pacar gue beda departemen, pacar gue seringan kerja pagi sedangkan gue kerjanya sore. Nah mulai dari bercandaan sampai akhirnya baper deh tuh gue sama senior gue. Dan begitu sebaliknya. Sampai akhirnya kita sering makan bareng setelah pulang kerja tanpa pacar gue tahu. Nah pas suatu hari itu ceritanya gue lagi gak mood banget tuh. Terus senior gue bujuk-bujuk gue sampai beliin gue coklat, makanan, minuman yang bener-bener banyak banget ditaruh di jok motor. Nah malamnya kita diem dah tuh di tempat parkir motor. Pas kita pada mau pulang semua, anjir besok ini dah. Besok kata gue ceritanya di copy dulu, ditaruh ke ChatGPT. Tolong bikinkan yang runtut dan jelas, pakai tanda baca yang jelas. Ini kalau kalian lihat ya guys, ya aku nggak ada ya guys, nggak ada komanya, koma titik kagak ada, habis koma lagi. Aduh, udah selingkuh, ngetiknya kagak jelas. Tadi nyampe mana? Nah, malamnya kita diem dulu dah tuh di tempat parkir motor karyawan. Pas udah pada pulang semua, kita ngobrol-ngobrol. Terus di luar ekspektasi gue, tiba-tiba dia nyium gue dong di pipi, terus ke leher. Terus tiba-tiba tanpa aba-aba kita goblok. Gimana bisa ceritanya tanpa aba-aba lu? Kayak nih ya, gue reka ulang ya. Cium pipi. Nah, cuma heru. Langsung hewan. Apa maksudnya? Aneh banget, itu bukan tanpa aba-aba namanya. Emang lu berdua udah buka baju terus lu parkiran karyawan gitu kan maksud lu? Gila. Ini
naik motor loh dia loh. Oh, di motor ya? Di motor. Kan itu barang-barang ditaruh di jok motor. Ntar dulu ya guys ya. Di parkiran yang di sana ada kursi. Oh, kita di atas kursi. Anjir. Gila, otak lu di mana, anjir? Setelah itu kita pulang. Besok-besoknya makin sering tuh. Kadang kissing di kamar mandi. Misal kita papasan di kamar mandi, kita kissing. Padahal gue satu shift juga sama pacar gue. Gila. Terus gak lama ternyata senior gue lupa hapus chat gue sama dia. Mampus! Nah dibacalah tuh sama istrinya pas lagi gue kerja satu shift sama pacar gue. Mampus. Gue udah panik, bingung, diancem. Soalnya dia bilang bakal nyari gue ke tempat kerja. Akhirnya gue nangis ngaku sama pacar gue kalau gue selingkuh. Dan gue diancem, ih sumpah najis ketika lu gila banget anjir. Kagak ada apa-apanya ya Allah Tuhanku. Seenggaknya kalau selingkuh perbaiki. Ketika begini nih mbak, perbaiki mbak. Ya Allah, ini apaan sih? Sumpah guys, gak ada apa-apa sama sekali guys. Koma titik pun gak ada. Cuman ada mohon-mohon pakai ini tanda kutip 2. Nggak gitu caranya mohon-mohon. Ih, gila deh. Apa mana sih tuh ya Allah, pusing banget. Nah, jangan pada protes si Jihan bacanya gimana-gimana. Orang yang ngirim begini-begini semua. Ya Allah. Gimana sih nih? Aduh, yang mana tadi? Nah, dia kan panik, bingung. Diancem juga bakal disamperin gitu. Akhirnya dia ngaku sama pacarnya kalau dia selingkuh dan dia diancem. Di situ dia ngaku ke pacarnya kalau dia selingkuh dan dia diancem. Di situ pacar gue atau dia langsung duduk lemes, nggak nyangka. Kata pacarnya, karena pacarnya ini gak ngerasa dia beda atau berubah, dia merasa bersalah banget, minta maaf sama pacarnya dia, sampai dia bilang mau putus, dia mohon-mohon terus. Pokoknya pacarnya mau mutusin dia, tapi si dia ini mohon-mohon terus, gak mau gitu. Terus akhirnya pacarnya ini mau maafin dia. Tapi dia harus resign, jadi hari itu juga gue resign. Wah, pengalaman yang bener-bener bodoh yang gue lakuin. Bagus lu nyadar gitu. Lu kalau cari selingkuhan gitu, aku bukannya menormalisasikan perselingkuhan ya guys ya, tapi kenapa sih orang tuh yang udah berkeluarga, yang udah jelas-jelas kamu tahu dia itu udah punya istri atau suami atau mungkin udah punya anak, kenapa masih diembat aja gitu loh? Emang gak ada kah cowok single yang bisa lo selingkuhin selain yang udah punya keluarga gitu? Aku tuh marah banget guys sama kasus perselingkuhan yang bener-bener udah tahu nih orang udah punya keluarga, udah berkeluarga, kenapa masih digas terus? Lu gak mikirin perasaan istrinya, lu gak mikirin perasaan orang tuanya orang tuanya istrinya. Belum kalau mereka nggak cerai. Kalau mereka cerai gara-gara lu gimana? Lu bakal dosa ya Allah. Itu paling lu bikin orang apa ya namanya itu zolim sama orang, itu dosanya paling gede, tahu nggak? Gila, lu sampai di parkiran, urat malu lu udah nggak ada. Pasti kan kalau kayak gitu lu merasa kayak kalau ketahuan juga bodo amat. Gak mungkin ada pikiran-pikiran bakal gak ketahuan, gak mungkin. Pasti ada kan sekelibet kayak kalau ketahuan gimana ya. Terus ada di pikiran lu yang lain, bodo amat gitu. Najis menurut gua. Zaman sekarang tuh selingkuh udah kagak zaman. Zamannya tuh sekarang setia boy. Jadi jangan selingkuh-selingkuh, apalagi nyari yang udah begitu. Lu kalau mau porotin orang yang udah ini jangan gak jadi. Itulah guys ya, gila, menurut aku gila banget. Kalian hujat deh ke orang di bawah komentar ya. Tapi akhirnya dia bagus, sudah mengakui itu pengalaman yang bodoh. Benar. Bukan bodoh lagi, bodoh banget ya. Itu udah
gak masuk di akal setan gitu. Oke, kita lanjut cerita selanjutnya. Semoga ini kasusnya bukan perselingkuhan ya guys ya, karena kok kayaknya kalau perselingkuhan saya emosinya naik banget gitu. Halo Caca dan teman-teman di Anjay Team, halo. Salam kenal loh Pe. Aku punya cerita pengalaman pribadi aku sendiri. Oke. Ini kejadian waktu SMP. Jadi aku minta dikenalin cowok ke teman kelas aku. Sebut aja namanya Mawar ya. Oke. Mawar ini ngenalin aku ke dua cowok yang mana itu adalah mantan-mantannya. Dan oh my god, mereka ganteng banget. Sebut saja yang satu namanya Austin dan yang satu lagi namanya Ricky. Oh my god. Dari namanya sih ganteng ya guys ya, bener, apalagi yang Austin ya guys. Awalnya aku deket sama Austin. Chatan dari DM Twitter dan berujung friendzone. Akhirnya ya udahlah kata dia. Nah, Mawar bilang, "Ya udah lu sama Ricky aja." Akhirnya aku deket deh sama Ricky. Please Cak, Ricky gak kalah ganteng dari Austin. Dan Ricky tuh tipe aku banget, ganteng terus pinter. Kirim dong fotonya. Aku chatan berminggu-minggu sama dia sampai akhirnya dia nembak aku dengan cara yang sweet. Ahahaha kata dia. Nembaknya dari chat sih, tapi gemes aja. Gak sweet itu mah. Oh iya, BTW dia umurnya setahun di atas aku ya. Oke. Jadi awalnya dia belajar soal UN, terus dia bilang ke aku gini, "Bantuin gue ngerjain soal dong," kata si Ricky. Terus aku bilang, "Tapi kan lo kelas 3 anjir, gue masih kelas 2, gue mana ngerti soal-soal lo," kata dia gitu. Udah pacaran masih lo gue ini ngerti. Terus dia bilang, "Ya udah bantuin aja dulu, cuma lo yang bisa jawab soalnya." Terus aku bales, "Ya udah apa?" kata dia. Terus si Ricky bilang, "Kamu mau nggak jadi pacar aku?" Oh gitu. Gue kira itu setelah pacaran. Lo nggak ngomong sih. Jadi itu lucunya. Ya sih lucu. Iya gemes sih kalau dibilang pas SMP ya guys ya. Bisa ditiru lah kalau kalian ada yang nonton nih, laki atau cewek mau nembak cowok, PDKT-nya juga boleh. Haha, sumpah gemes kan? Iya jujur aku akuin gemes sih. Saat itu aku lagi kelas dan aku kegirangan sendiri. Terus aku bilang ke Mawar kalau aku pacaran sama Ricky. Terus dia seneng gitu. Nah, seminggu kita pacaran, pokoknya cuma chatan aja. Telepon gak pernah, apalagi ketemu. Wah! Tapi sebelumnya lu udah pernah ketemu dia belum? Belum berarti. Astagfirullahaladzim dek. Berarti kamu mengenali dia ganteng cuma karena foto. Betul ya dek ya? Ya ampun. Oke, karena dulu waktu SMP aku takut banget pacaran yang ketemu langsung. WK. Oke. Dia ngajak ketemu terus. Bener-bener selama 3 hari ngajakin ketemu tapi aku gak pernah mau. Karena insecure juga gak sih, secara dia ganteng banget, tapi aku biasa aja, WK. Setelah seminggu pacaran, dia mutusin aku dengan alasan aku gak pernah mau diajak ketemu. Aku bisa paham sih, karena mana ada orang pacaran tapi cuma chatan doang gitu. Ada, dulu aku chatan doang pacaran. Ya gak sih, WK. Akhirnya kita putus. Tapi beberapa bulan setelahnya kita chatan lagi. Oke. Ada kali ya berbulan-bulan kita tetap chatan di BBM dan SMS. Terus akhirnya kita lost contact gitu aja. Jujur sedih karena dia orangnya seru parah. Tapi ya udah, life must go on kan. 2-3 tahun kemudian. Terus gongnya di sini. Aku lagi scroll FB, tiba-tiba lewat ada orang foto sama temen-temennya dan aku ngerasa kok salah satunya mirip Ricky ya.
Terus karena aku penasaran, aku chat lah orang tersebut. Aku tanya, ini Ricky ya? Terus orang ini jawab, Ricky siapa? Terus aku crop si Ricky itu dan bilang, ini Ricky Bagaskara. Terus orang ini bilang, bukan, aku namanya Dimas. Aku shock dong. Akhirnya aku stalk si Dimas ini. Ketemu FB-nya. Mungkin maksudnya kamu stalk si orang ini ya, terus ketemu FB-nya si Dimas. Dan dia foto sama orang yang aku kenal. Terus aku minta kenalin lah ke si Dimas ini sampai aku dapet line-nya Dimas. Aku konfront ke Dimas kayak, kenapa nama kamu berubah? Terus dia malah jawab, ini siapa? Terus aku bales, kamu Ricky Bagaskara kan? Terus dia jawab, hah? Itu siapa? Gak kenal. Sumpah sakit banget, Ca. Ternyata selama ini aku berhubungan sama orang yang gak ada wujudnya. Sampai sekarang aku gak tahu sosok Ricky Bagaskara ini siapa. Udah sih itu aja, semoga dibaca ya. Kata aku temen kamu ada main tuh. Pura-pura jadi Austin sama Ricky di waktu yang bersamaan. Terus mukanya dia cari di FB yang cakep. Bener kan? Gini ya deh ya. Sebenarnya kasihan juga sih ya, namanya masih SMP. Terus lagi fase berbunga-bunga sampai yang kayak seneng banget, terus ditembak juga gemes banget. Tapi aku bingung deh. Kenapa si Austin ini dia sampai ngajak ketemu? Berarti mungkin si Austin ini orangnya beneran. Si Ricky ini justru yang orangnya bohongan gitu kali ya. Atau mungkin si yang kamu ketemu ini, si Dimas ini itu doppelgangernya si Ricky. Mereka sangat mirip, plek ketiplek. Sehingga ya dia tidak tahu kamu itu siapa gitu. Tapi aku bisa acungin 2 jempol atas usaha dan kerja keras kamu, atas ketidakpantang menyerahan kamu karena kamu sampai nge-stalk, sampai nanya, kok kamu ganti nama gitu. Karena pas aku baca story-nya tuh kayak udah, oh kayaknya temennya nipu gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Mungkin menurut aku banyak kemungkinannya. Tapi kayaknya kamu bisa konsultasi sama teman kamu karena kan kata si Mawar ini mereka berdua adalah mantannya dia. Terus kamu iniin aja, si Ricky itu sebenarnya siapa sih gitu. Lu ngarang jadi dia gitu. Tanyain aja gitu ya. Kasihan sih ya SMP udah digituin. Iya, zaman-zaman Wattpad gitu-gitu, zaman-zaman Twitter. Austin aja kata gua namanya juga udah kagak bisa dipercaya. Austin mana nama Wattpad banget. Kalau boleh jujur ya deh ya, Bagaskara. Ih, Bagaskara. Hah? Sangkara. Ih, cuma cowok gue. Sangkara Ricky, tapi Ricky enggak ya. Ricky lumayan bisa dipercaya gitu. Jangan-jangan yang Austin namanya itu Austin Frederick ini. Ya jangan terlalu gampang percaya ya. Minimal video call aja kalau kamu biar nggak sakit-sakit banget gitu. Ini misalnya yang nonton nih ada yang lagi SMP nih lagi mengalami hal yang serupa. Chatan aja gitu tapi udah ditembak. Minimal ajak video call lah sekali biar kita bisa pastiin nih orang bener orang apa bukan. Taunya siapa yang nyamar gitu kan, terus kamu dimanfaatin, tiba-tiba suruh ditransfer gitu kan, kita nggak tahu ya guys. Hati-hatilah untuk anak-anak SMP di luar sana ya guys. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Dulu aku pernah kenal sama cowok, sebut aja namanya Mark. Aku awal kenal sama dia itu lewat aplikasi Ca. Terus ketemulah sama dia dijemput lama. Terus ketemulah sama dia. Aku dijemput, lama-kelamaan aku nyaman sama dia, Ca. Yang paling tainya dia ternyata udah punya cewek satu kerjaannya dong. Udah mana tuh cewek dikenal sama keluarganya. Terus selama ini aku kasih semuanya ke dia buat apa, Ca? Emang lu ngasih apa? Akhirnya dari situ aku menjauh sampai aku punya cowok, tapi tetap aja aku HS sama si Mark
itu. Terus ada di satu malam aku diajaklah ke apartnya dia untuk minum-minum. Tadu ya. Orang emang bahasa Indonesianya pada nggak pakai koma ya guys. Aku bingung banget tau sumpah. Bentar ya guys ya. Berarti kamu posisinya udah punya cowok dan kamu HS sama si Mark ini, iya? Karena gitu loh ya, dari timeline cerita kamu nyebutinnya seperti itu ya. Terus ada di satu malam gue diajaklah ke apartnya dia untuk minum-minum santai. Anjay, apa tuh minum-minum santai? Dia mabok, terus tidur. Gue foto aja, gue kasih ke IG pacarnya. Maaf ya, ini agak cegil menjijikan gitu. Nah, itu paham. Tapi akhirnya sekarang gue nikah sama cowok gue. Akhirnya gue bener-bener bisa lepas dari Mark itu. Kata lu dia HS-nya pas masih pacaran gak? Dari ceritanya dia, ya kan? Soalnya dia menyebutkan punya pacar dulu, tapi dia tetap aja HS sama si Mark gitu kan. Lu curang, lu mau enaknya sendiri. Giliran sama pacarnya Mark lu bocorin. Pacar lu tahu nggak apa yang dinikahin lu? Nggak tahu pasti kan. Curang kayak gitu, culas. Bukan cegil menjijikan. Cegilnya nggak ada, menjijikan doang menurut gua ya. Paling kesel deh kalau sama cerita-cerita yang selingkuh begini, ya Allah. Tapi Marknya juga asu sih. Sama dua-duanya, yang bener tuh pacarnya Mark sama suami lu gitu, harusnya mereka yang jadi dua gitu. Ikhlas nggak ikhlas kan pasti. Oke guys, kita lanjut ke cerita selanjutnya yang mana ini lumayan panjang ya guys ya. Halo kak, halo, panggil aja aku Pita. Aku asal dari Klaten. Aku mau coba hal yang mungkin gak pernah aku nyangka bisa lewatin atau alamin hal ini. Oke. Dulu di tahun 2020 aku kenal sama satu cowok random dari IG. Kan enak begini ya guys ya, ada titik, ada koma. Awalnya dia sering like dan komen story Instagram aku. Setelah 6 bulan berlalu dia mulai DM aku, tapi gak pernah aku jawab satupun. Setelah 2021, oke, udah selang 1 tahun ya guys. Entah kenapa DM dari dia aku balas. Dari situ kita mulai lebih intens DM dan berpindah ke WhatsApp. Setelah 1 tahun kenal dan jalan berdua, dia mulai menyatakan perasaannya. Agak lama nih ya fasenya ya. Udah kenal 2 tahun lalu. Like sampai 1 tahun, chatan bla 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 sampai 1 tahun baru ditembak. Oke. Awalnya aku selalu nolak karena niatku hanya ingin berteman dan sudah menganggap dia sebagai kakakku. Entah kenapa berjalannya waktu, aku mulai tertarik dengan dia. Dan akhirnya kami mulai membangun hubungan lebih dari sekedar pertemanan, dalam kurung pacaran. Selama 1 tahun pacaran, waktu ke rumah selalu membawa buah. Dan buah yang dibawanya hanya buah pir dengan jumlah ganjil. Emang kenapa? Entah kebetulan atau kesengajaan. Dan buah yang selalu dibawa ya hanya buah pir, gak ada buah lainnya. Ya mungkin dia keluarganya usaha pir atau depan rumahnya ada pir. Kita gak tahu ya guys ya, tapi masih ada lanjutannya. Dan ada satu momen aku mengetahui hal yang benar-benar gak ada di pikiranku selama ini. Saat itu dia main ke rumah di jam maghrib. Saat itu dia pamitan untuk wudhu dan numpang sholat di musola rumahku. Alhamdulillah bener. Dan seperti biasa aku menunggu di ruang tamu. Kenapa gak ikut sholat? Gak tahu kenapa feeling aku gak enak saat itu. Dan rasanya ingin membuka tasnya. Pada saat buka tasnya aku nemuin hal yang aneh. Shock, kaget. Dan mikir kayak ini beneran gak sih? Aku nemuin kembang kuburan. Dan pas saat aku buka dompetnya, lagi-lagi aku terkejut. Aku nemuin 1 buntelan yang gak tahu itu dibuntelin pakai apa.
kayak kain putih dililit pakai akar pohon, gak tahu pohon apa. Dan pas aku buka isinya tanah rumah. Bener-bener tanah rumah aku karena ada pohon cemara kering di tanahnya. Ada fotoku dan apa itu? Dan sama satu lagi kayak ada Arab gundul gitu ditulis di kertas. Dan tulisan Jawa yang sama sekali aku nggak tahu artinya apa. Di situ aku nangis, ketakutan dan mutusin buat tanya langsung. Di situ dia kaget dan marah banget ke aku, langsung pulang gitu aja. Setelah masalah itu, dia nggak pernah WA aku lagi atau datang ke rumah. Aku bingung maksudnya dia apa. Mau nanya ini maksudnya apa. Aku bingung maksudnya dia apa. Dari situ aku mulai merasakan hal aneh pada diriku. Sering menangis tengah malam tanpa sadar. Dan selalu merasa kesakitan pada kaki dan perutku setiap pukul 2-4 subuh. Aduh. Akhirnya orang tuaku membawaku ke orang yang bisa ngobatin dan bener dugaanku, aku diguna-guna. Percaya nggak percaya, awalnya karena ngerasa ini udah di tahun yang maju gitu loh. Kok kayak bisa ya? Iya sih sama. Aku juga ngebaca ini sama kayak gitu. Dan gongnya lagi, selama pacaran aku nggak pernah tahu kalau selama ini aku nggak pernah komunikasi ngobrol sama orang rumah. Hah? Aku cuma bisa marah-marah, gak jelas dan menjauh dari keluarga. Dan sampai saat ini gangguan itu masih ada pada diriku. Lebih sering kerasukan dan gampang melihat hal-hal aneh. Itu aja cerita dari aku, mohon doanya ya semua, semoga aku cepat sembuh dari ini semua. Lagi-lagi santet guna-guna yang gituin orang tidak bersalah. Gimana nih? Berarti dia dibikin gak ngeliat keluarganya gitu kali ya? Dibikin gak akrab sama keluarganya, sampai marah-marah kayak gitu. Oh iya benar. Kalau orang panas bawaannya ada setannya ketujuhan. Pantesan dulu kita waktu kecil keselan mulu, panas mulu, marah mulu, bilang ada setannya tuh dalamnya gitu. Ya Allah, semoga kamu semoga kamu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, pulih dari kejadian yang sekarang dan enggak ngefek sampai nanti ya, karena serem banget sih. Berarti kan dia masih berjalan gitu kan ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya nih kalian amit-amit kejadian kayak gitu guys, jangan langsung diiniin ke cowoknya, jangan langsung ditanya, jangan langsung dilabrak, ini apa maksud kamu nyantet aku gitu, jangan. Pura-pura aja dulu nggak tahu, slow, terus baru kamu konsultasiin sama orang tua pertama, terus baru sama kiai, terus barulah kalau emang kiai bilang ini aja kalau orang pintar ini, baru dateng kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu sih apa ya penyelesaiannya tuh gimana, tapi kayaknya mungkin bisa diruqyah kali ya, terus rumahnya juga bisa diruqyah. Tapi sebenarnya kalau diinget-inget ada patternnya ya, dia selalu bawa buah pir yang jumlahnya ganja. Dia selalu bawa buah pir yang jumlahnya ganjil. Sebenarnya itu kamu udah bagus, maksudnya menyadari keanehan di awal. Karena aku aja tadi mikir, oh mungkin rumahnya depannya ada pohon pir gitu. Dan itu yang jadi media untuk ini kali ya, apa sihirnya, dia makan pir itu kayak gitu. Emang kenalnya di mana sih? Oh di IG ya, tadi di like-likein gitu ya. Tapi kamu udah sempet nolak dia ya, mungkin ini kayak gimana sih, kayak pertanda gitu, kayak Allah gitu nggak ngizinin kamu sama nih laki. Lu gimana ya kak, guys, kalian yang punya mungkin bapak kalian atau kenalan kalian orang pintar atau dukun gitu, coba komen di bawah kakak ini harusnya ngelakuin apa gitu untuk nextnya biar dia nggak kena gangguan ini lagi. Kasian loh, pasti hidupnya kayak nggak tenang gitu kan, sedih. Oke deh, semoga kita semua baik-baik aja ya guys di luar sana. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di cerita gong selanjutnya. Bye.